Halo semuanya, assalamualaikum. What's up guys? Oke, di video kali ini ya teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki, dan semoga dijauhkan dari wabah yang sekarang ini melanda ya teman-teman di seluruh dunia. Oke, jadi di video kali ini saya bercerita sedikit ya. Jadi kenapa kok saya itu bukan memilih ya, kenapa kok saya bisa sampai di Malaysia, padahal cita-cita saya itu ke Taiwan. Cita-cita saya itu dulu ke Taiwan karena sesuatu hal yang itu halangan lah. Jadi faktor utama saya tidak jadi ke Taiwan itu adalah biaya. Waktu dulu itu 8 tahun yang lalu lah, itu biaya ke Taiwan itu sangat mahal sekali ya teman-teman, 30 sampai 40 juta. Jadi orang tua saya tidak mampu, jadi saya gagal ke Taiwan. Dan kenapa saya kok bisa sampai di Malaysia atau berlabuh di Malaysia selama 8 tahun? Jadi itu ada beberapa faktor ya teman-teman. Jadi masuk di Malaysia itu pertamanya itu mudah teman-teman. Maksudnya mudah begini, kita itu tidak perlu sekolah bahasa, ya kan, karena kita serumpun dengan Malaysia, jadi bahasanya itu mirip-mirip, jadi mudah untuk mempelajarinya karena banyak kesamaan juga. Tapi kalau pergi ke Taiwan, Jepang, Korea dan lain sebagainya itu harus kursus bahasa dulu beberapa bulan lah. Jadi harus kursus dulu beberapa bulan, itu pun harus punya sertifikat ya, yang sudah lulus kan punya istilahnya itu surat keterangan lulus begitu. Jadi kenapa saya bisa sampai ke Malaysia ini, dulu waktu saya itu bingung ya, maksudnya bingung itu jalan sana jalan sini, nggak tentu arah dan nggak tentu tujuan, harus bekerja di mana dan lain sebagainya, bingung. Nah, ketepatan dengan itu saudara saya yang ada di Malaysia itu balik kampung. Di balik kampung main ke rumah saya, ya saudara dekat lah. Balik kampung main ke rumah saya, dan selepas itu mengajak saya ke Malaysia. Pertama saya itu tidak mau, karena dengar cerita dari mulut ke mulut itu di Malaysia itu susah, bukan susah ya, maksudnya sengsara, kerjanya itu sengsara begitu, bukan sengsara ya, berat, bukan sengsara tapi berat. Jadi terus saya dibujuk, akhirnya ya iyalah, daripada saya nganggur di rumah atau jalan sana jalan sini nggak punya tujuan sama sekali, mau jadi apa saya, dan akhirnya saya mau. Karena dengan mudahnya masuk ke Malaysia ini teman-teman, itu kan biayanya nggak begitu mahal. Maksudnya nggak begitu mahal itu dulu saya sekitar 6-7 juta. Jadi hanya buat biaya paspor dan medikal saja. Jadi nggak begitu mahal, jadi orang tua saya mampu lah, maksudnya mampu itu bisa mencarikan uang sebanyak itu. Jadi orang tua pun mendukung padahal karena ada saudara di sini lah. Jadi akhirnya saya pun pergi ke Malaysia tahun berapa itu, pokoknya saya sudah 8 tahun lah terdampar di Malaysia ini ya, dan alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat dan betah ternyata di Malaysia. Ya betahnya itu karena
terpaksa atau apapun, saya nggak tahu gitu. Jadi betahnya itu karena apapun saya belum tahu sampai sekarang ini kenapa kok saya betah di Malaysia selama 8 tahun. Atau mungkin begini, atau mungkin ya saya mikir kalau di Indonesia itu susah mencari kerja. Pertama itu yang jelas, saya balik pun kalau nggak ada modal apa-apa ya, nanti cari kerja di Indonesia sangat susah sekali. Nah itu faktor pertama. Dan untuk yang lain-lain seperti saya belum tahu apa faktornya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa saya bukan memilih untuk pergi ke Malaysia, tapi karena keadaan ya, atau keadaan yang memaksa saya untuk pergi ke Malaysia. Ternyata Malaysia orangnya juga ramah-ramah, kota bagus, Malaysia oke lah, Malaysia boleh juga. Jadi bukan apa namanya, bukan keinginan saya untuk pergi ke Malaysia. Dulu cita-cita saya ke Taiwan teman-teman. Akhirnya terdampar di Malaysia. Jadi seperti itu ya cerita saya teman-teman. Kenapa saya memilih, bukan memilih, kenapa saya berada di Malaysia, begitu saja. Jadi oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video saya. Tunggu video saya berikutnya, oke? Dan sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.